Kali ini, perjalanan Honda DBL 2015 akhirnya tiba di ibu kota Indonesia, kota Jakarta. Kota metropolitan yang bagaikan tidak pernah tidur ini semakin bersemangat dengan kehadiran laga basket tingkat SMA paling bergengsi ini. Dari Sabang sampai Merauke, Honda DBL terus berkelana dari kota ke kota, menjemput semangat-semangat baru, membina bakat-bakat unggul, memajukan dunia basket SMA di Indonesia. Inilah ajang paling dinanti-nantikan bagi seluruh penggemar basket tingkat SMA di tanah air, Honda DBL 2015 Jakarta Series. Menjelang pertandingan final, suasana di Hall Basket Sumantri Brojonegoro terlihat ramai. Ribuan supporter dari SMA-SMA yang bertanding memadati stadion dan siap menyemangati tim mereka. Ada yang istimewa di tahun ini karena ada begitu banyak pengalaman pertama yang dirasakan oleh para pemain serta tim yang diwakilinya. Di gelaran ini, tampaknya keikutsertaan pertama kalinya bukan jadi penghalang untuk meraih prestasi, namun justru mendorong semangat untuk jadi sama baiknya atau justru lebih baik dari yang lain. Bagi Tifa, tahun ini adalah tahun pertama keikutsertaannya di Honda DBL dan langsung menyabet gelar Most Valuable Player. Kecintaannya pada olahraga basket ternyata sudah tumbuh sejak lama dan semua kerja kerasnya terbayar lunas tahun ini. Aksinya di ajang Honda DBL 2015 tak perlu dipertanyakan. Dengan semangat membara, ia mampu mempersembahkan permainan yang menarik dan penuh aksi. Tak heran, gelar bergengsi pun mampu ia kantongi. Nah, saya tuh kayak udah bener-bener kayak nunggu sampai bisa main DBL. Akhirnya tuh pas main di Honda DBL, akhirnya terus bedanya itu lebih entertaining, lebih seru, lebih bener-bener kayak basket banget, bener harus ngeliatin, tunjukin main basket yang bener gimana gitu juga. Seneng banget pastinya, cuman kayak nggak menduga-duga aja bisa dapat first team gitu, kayak seneng rasanya jadi nominasi DBL first team di Jakarta tuh kayak seneng banget, nggak nyangka juga sebenarnya. Yang dipersiapin buat nanti di DBL Camp Surabaya tuh udah nambah-nambah latihan sendiri, coba-coba jogging aja, terus individual skill latihan sendiri-sendiri, nembak-nembak, dribble. Kalau kepilih ke Amerika sih pengen jalan-jalannya, pengen beli sepatunya itu di sana bagus-bagus basket. Prestasi ini tentu saja baru langkah awal bagi Tifa. Jalannya masih sangat panjang dan perjuangannya masih sangat dini. Dengan potensi diri yang begitu besar serta dukungan penuh dari orang tuanya, Tifa siap untuk membuktikan kiprahnya di ajang basket Indonesia. Dengan binaan serta motivasi yang tepat, rasanya tak sulit membayangkan prestasi Tifa makin cemerlang. Yang juga berhasil meraih gelar Most Valuable Player adalah siswa berbakat dari SMA Bukit Sion. Ia adalah Jason Light, yang aksinya di lapangan selalu membuat ciut nyali lawan. Jason memiliki bakat dan potensi besar di bidang basket yang didukung penuh oleh rekan-rekan satu timnya, guru, pelatih, serta orang tuanya di rumah. Keseharian Jason memang tak lepas dari memperkaya ilmu dan kepiawaiannya di bidang basket. Jason adalah pemain yang terbiasa bekerja keras. Ia tahu bahwa kemampuan yang terus diasah akan membawanya ke tingkat prestasi lebih tinggi. Saya suka basket dari kelas 5 SD pas saya sekolah di Tiara Kasih. Saya suka basket tuh karena basket menurut saya menyenangkan, bisa menghilangkan stres juga. Saya bisa belajar bekerja sama dengan orang lain, jadi nggak egois, nggak main sendiri gitu. Bisa percaya sama teman lain juga. Baru tahu tentang Honda DBL itu tahun lalu yang pas
Bukit Sion menang juara 1 Honda DBL itu. Yang membuat saya tertarik masuk ke tim Bukit Sion karena katanya Bukit Sion kan mau incer juara Honda DBL lagi tahun ini, makanya saya ikut. Yang saya rasain pas ikut Honda DBL itu sangat senang karena pas ikut Honda DBL tuh banyak yang nonton, terus bisa masuk koran gitu. Saya membagi waktu belajar dengan main basket tuh, belajar pelajaran sekolah, kerjaan tugas tuh pas malam. Saya mempersiapkan diri untuk persiapan tanding Honda DBL itu dengan berlatih keras setiap minggu ya. Seminggu 3 kali latihan. Yang saya siapin dengan tim saya untuk tahun ini ya targetkan juara lagi. Dukungan orang tua adalah faktor utama yang menentukan kemenangan dan prestasi Jason. Ia beruntung bahwa ayahnya mendukungnya dengan sepenuh hati, bahkan sering datang untuk melihat putra tercintanya ini berlatih. Jason tuh suka basket itu mulai dari kira-kira SD kelas 3 ya. Dari situ saya udah kelihatan dia punya bakatnya ada. Saya memang mau arahin dia untuk dia bermain basket ya. Setelah itu dia ikut klub Gading Muda sama Coach Ricky. Untuk ikut Honda DBL ini juga saya sebagai orang tua bersama istri saya juga nggak menyangka untuk anak saya itu dapat terpilih gitu ya. Tapi dari anak saya sendiri si Jason ini, jadi dia dengan sendirinya berlatih dengan sungguh-sungguh, punya motivasi, punya tekad untuk ikut terpilih. Sangat-sangat positif sekali ya dalam hal ini ya. Walaupun nominasi aja gitu cukup bangga. Apalagi sampai bisa terpilih ikut ke Amerika itu. Kemenangan ini adalah langkah awal dari perjuangan Tifa dan Jason untuk naik ke jenjang berikutnya. Berbekal semangat kemenangan ini, mereka harus kian terpacu untuk terus meningkatkan kemampuan. Di tangan mereka lah dunia basket Indonesia berada. Semoga suatu hari nanti mereka mampu membawa olahraga basket Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Do it for everyone. Make my life a beat. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng, mejeng bareng, lapar bareng, dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita! Friendship bracelet. Tahun ini adalah tahun yang istimewa bagi SMA 6. SMA yang berlokasi di Bilangan Blok M, Jakarta Selatan ini baru pertama kalinya mengikuti ajang basket Honda DBL. Tak tanggung-tanggung, di debut perdananya ini, tim putri SMA 6 langsung berhasil lolos ke babak final. Sungguh prestasi yang sangat mengejutkan. Tim SMA 6 sendiri memang sudah mempersiapkan diri dengan berlatih secara intensif selama 1,5 bulan menjelang pertandingan.
Persiapan yang optimal ditambah dengan berjalannya ekstrakurikuler basket di sekolah ini membuat tim SMA 6 memiliki daya juang dan keunggulan di atas tim-tim lainnya. Iya, kami kalau ada kegiatan dari DBL, ya kita mengajak anak-anak untuk berpartisipasi, kemudian berjuang, berusaha dengan adanya latihan-latihan yang diadakan di sekolah. Kemudian memang basket ini adalah ekskul unggulan kami, baik putra maupun putri. Memang kali ini anak saya alhamdulillah sampai ke final dengan harapan ya mudah-mudahan anak saya bisa menjadi winnernya, sehingga itu adalah kebanggaan kami. Jadi angkatan kita yang paling pertama ikut Honda DBL. Sebenarnya rada kaget juga sih karena langsung masuk finalnya juga. Ya nggak nyangka ya sih sampai final, cuman seneng sih. Berharap semoga menang. Juara deh. Juara lah. Sebenarnya ini udah target dari dulu Kak, kita mau ikut. Cuman kan 3 tahun yang lalu emang basketnya nggak ikut 3 tahun berturut-turut, makanya dance juga nggak bisa ikut otomatis. Nah sekarang kita berkesempatan banget untuk ikut karena tim basketnya ikut. Bagus, bisa membanggakan nama sekolah, bisa bawa nama sekolah, bisa memperkenalkan ke sekolah-sekolah lain SMA 6 tuh kayak gimana. Mahakam fight Mahakam. Mahakam semangat! Dukungan luar biasa dari seluruh siswa-siswi SMA 6 memang menjadi penyemangat tersendiri bagi tim basket. Tak hanya pemain, para supporter dan tim dance SMA ini pun berlatih dengan penuh kesungguhan dan memiliki tekad kuat untuk mengharumkan nama sekolah kebanggaan mereka. Tim UBS Zumi Dance SMA 6 juga berlaga di UBS Zumi Dance Competition. Sama seperti para pemain basket, tim dance ini pun sangat termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik serta berlatih sekuat tenaga untuk bisa meraih kemenangan dan menjadi kebanggaan bagi seluruh sekolah. Bagus banget sih acaranya. Makanya kita tertarik banget buat ikut. Iya. Soalnya bukan cuma ngangkat basketnya doang, tapi ada unsur dance-nya juga. Yang pasti latihan yang cukup, jaga kesehatan juga. Terus fisik dan mental juga, soalnya kan kita baru pertama kali ikut lomba DBL ini, terus DBL ini kan juga lomba yang besar. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu juga antara belajar sama latihan. Temanya tuh kayak emas-emas gitu ya. Jadi kita ngambil kostumnya warna gold, terus pernak-perniknya juga bling-bling. Sebelum final itu kita dievaluasi gitu dari tim DBL-nya. Nah dari evaluasi itu kita mencoba untuk lebih baik lagi. Sosok Pak Syafiq Ali yang merupakan pelatih basket SMA 6 juga tak bisa dilupakan. Karena tahun ini adalah tahun pertama keikutsertaannya, Pak Syafiq memberikan porsi latihan yang cukup ketat untuk memastikan bahwa timnya mampu bersaing dengan tim-tim SMA lain yang sudah lebih berpengalaman di ajang Honda DBL. Senang ya karena akhirnya setelah 2 tahun belakangan ini ngelatih, akhirnya punya kesempatan, punya tim buat ikut DBL tahun ini. Sedikit di luar dugaan karena dari awal target kita kan semifinal. Dan ternyata berhasil, anak-anak berhasil sampai final dan itu sungguh luar biasa. Jadi persiapan kita selama ini kita mulai latihan intensif 1,5 bulan belakangan. Dengan semangat dan motivasi yang tinggi, SMA 6 siap mengukir prestasi di ajang basket tingkat SMA paling bergengsi ini. Seluruh pihak yang terkait tampak memiliki tekad yang sama untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Akankah Dewi Fortuna berpihak kepada tim yang keikutsertaannya di ajang Honda DBL 2015 ini merupakan debut pertamanya? Apapun hasilnya, yang harus dilihat adalah semangat serta daya juang mereka. Menang atau kalah tidak menjadi masalah, selama semangat dan keinginan untuk terus memperbaiki diri tak pernah padam. Setiap game kita selalu optimis dan kita nggak berpikir terlalu jauh, jadi kita jalanin aja game by game. Dan di final ini pun juga seperti itu, udah kita tandingin aja dulu. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senarainya detak-detak. Do it for everyone. Make my life
Awali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Di hari penentuan juara ini, suasana Gor Sumantri Brojonegoro yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan ini tampak ramai dan mengasyikan. Sambil menanti ajang final dimulai, para pengunjung pun bisa mengunjungi stand-stand yang ada untuk belajar banyak hal. Salah satu stand yang paling banyak mengundang penonton adalah stand Honda yang menggelar informasi tentang safety riding. Karena Honda sangat mengutamakan keamanan, pengetahuan tentang berkendara yang aman pun dibagikan kepada penonton. Banyak aspek keselamatan yang harus benar-benar diperhatikan bagi pengendara motor. Mulai dari pemilihan helm yang memenuhi standar, cara pemakaian helm, hingga cara berkendara yang aman dan tidak membahayakan diri serta orang lain. Melalui transfer pengetahuan tentang safety riding ini, Honda ingin mengajarkan seluruh pengemudi kendaraan bermotor untuk menjaga keselamatan bersama. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu dengan penuh antusiasme pun tiba. Pertandingan final ajang basket tingkat SMA paling bergengsi sudah dimulai. Peluit tanda pertandingan mulai dibunyikan, menyambut partai pertama, yaitu tim putri SMA 6 melawan SMA 71. Bangga banget sih, gengsinya lebih. Go hard or go home. Di kuarter pertama, SMA 71 bermain sangat solid dan kompak. Tim putri SMA 6 terus menekan, sementara SMA 71 tampak menahan diri untuk membaca situasi. Tim SMA 6 berhasil mencetak skor pertama. Namun hal itu justru menjadi pemicu semangat SMA 71 yang langsung melancarkan serangan-serangan yang agresif sehingga SMA 6 mulai mengalami kesulitan. Deg-degan, gemes banget, marah. Defense-nya musuh tuh rapet banget, ketat banget. Kuarter pertama pun dimenangkan SMA 71 dengan skor 10-7. Kuarter 1 sih jujur aja gak jalan. Kita bisa unggul daripada lawan pas di kuarter pertama. Pada kuarter 2, secara perlahan tapi pasti, SMA 6 mulai membalas. Susul menyusul skor yang ketat terjadi. Baik SMA 71 maupun SMA 6 sama-sama agresif dan melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Di menit-menit terakhir kuarter 2, tim SMA 6 bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Pertandingan kuarter 2 pun dimenangkan oleh SMA 6 dengan skor 17-14. Semangat itu yang berpengaruh sama permainan kita, jadi bisa ngejar. Jadi 14 sama terus langsung pada naik semua, pada semangat semua. Kuarter 3 semakin menegangkan dengan persaingan yang kian ketat. Kedua tim sama-sama menurunkan semua pemain inti. SMA 71 menyusul memperkecil ketinggalan skor yang langsung segera dibalas oleh SMA 6. Stadion makin riuh rendah dengan sorak-sorai penonton. Di akhir kuarter 3, tim SMA 6 terlihat mulai melemah performanya.
Tim SMA 71 berhasil memanfaatkan keadaan ini dan memenangkan pertandingan dengan skor 31-21. Kan itu udah sempat down banget. Defense-nya musuh tuh rapet banget. Timnya bisa bangkit, akhirnya kita bisa poin gitu. Terus akhirnya kita bisa ngejauhin interval poin. Memasuki kuarter pamungkas, stadion makin bergemuruh dengan sorak-sorai penonton. Kedua tim bermain imbang sama kuat dengan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Pertandingan benar-benar menegangkan. Perbedaan skor antara SMA 6 dan SMA 71 mulai makin tipis. Terus akhirnya bisa ngejar, ya udah. Seneng banget, parah itu. Parah banget, kenapa bisa seri? Dan saya blunder di situ. Wah, itu cuma 5 bola, nggak usah dilihat 10 angka, 5 bola itu 5 position. Di akhir pertandingan, tampak mental tim SMA 6 makin terjaga, sementara tim SMA 71 mulai melemah. Akhirnya drama dan ketegangan ini pun berakhir dengan kemenangan SMA 6 dengan skor 39-36. Benar-benar prestasi membanggakan dari SMA yang baru sekali berlaga di ajang ini. Senang banget bisa jadi MVP di Honda DBL, apalagi bisa jadi champion SMA 6 di Honda DBL 2015. Ini untuk semua yang mendukung SMA 6. Tahun depan saya akan mengirim tim Chan dan tim Tam. Wujudin mimpi alumninya. Tahun depan saya mau adik kelasnya bisa mempertahankan kalau bisa dapat juara 1. Yeay! Di partai final putra, SMA 21 yang baru tahun ini berhasil lolos ke babak final akan berhadapan dengan sang juara bertahan SMA Bukit Sion. Tim SMA 21 selama ini hanya berhasil masuk 4 besar sehingga mereka benar-benar berambisi untuk keluar sebagai juara. Sanggupkah mereka menaklukkan SMA Bukit Sion? Udah ngerasa kayak bintang-bintang NBA gitu. Wonderful. Titik darah terakhir lah ibaratnya kayak gitu. Bicara tentang final itu bicara tentang mental. Ya merinding juga ya. Sejak kuarter pertama, SMA 21 menunjukkan kegigihan mereka. Gempuran serangan terus dilancarkan ke kubu SMA Bukit Sion. Namun sang juara bertahan juga bermain sama agresifnya. Tim SMA Bukit Sion memang terkenal sangat kompak. Yang saya bermain dengan 4 orang di bawah dan Stanley memegang bola. Itu lebih efektif karena poin saya lebih jalan dan jarang terjadi turnover. Setelah terjadi susul-menyusul skor yang ketat, akhirnya tim SMA Bukit Sion menyudahi pertandingan dengan skor 19-15. Dari kuarter awal sebenarnya emang tim terbaik, cuman mereka menaruh di pemain bagusnya di kuarter kedua. Kuarter pertama tuh kita udah serang habis-habisan, defense habis-habisan. Tim SMA Bukit Sion semakin kompak memasuki kuarter 2. Sementara pertahanan SMA 21 mulai melemah. Dukungan para supporter membuat stadion terasa bergemuruh. Masih ada 2 kuarter selanjutnya, kita nggak boleh kalah sampai sini. Setelah mencoba melancarkan serangan-serangan ke kubu SMA Bukit Sion, akhirnya SMA 21 harus menyerah kalah dengan skor 24-36. Bisa meninggalkan sekitar 17 poin di kuarter kedua. Apalagi pemain inti kita tuh ada yang on fire. Ada stres juga anak-anak. Sial. Di kuarter 3, SMA 21 menjadi lebih kompak. Namun permainan SMA Bukit Sion juga semakin solid. Lagi-lagi terjadi balas-balasan skor yang cukup menegangkan. SMA Bukit Sion terus menyerang, membuat pertahanan SMA 21 tampak kewalahan. Kuarter ketiga yang menegangkan ini akhirnya lagi-lagi dimenangkan oleh SMA Bukit Sion dengan skor 58-43. Di kuarter pamungkas, permainan SMA Bukit Sion tak terbendung lagi.
mereka membombardir pertahanan SMA 21 dengan serangan-serangan tajam dan kompak. Sorak-sorai para supporter membuat suasana makin meriah. Tim SMA 21 berusaha bertahan, namun kesulitan untuk balas mencetak skor. Gak masuk lagi, nggak poin, alah. Akhirnya mereka pun harus tunduk dan mengakui kekuatan sang juara bertahan. SMA Bukit Sion kembali keluar sebagai champion dan menutup pertandingan dengan skor 75-56. Menurut saya mempertahankan gelar itu sangat sulit dibanding meraihnya. Semoga tahun depan kita bisa champion lagi, tripit. Walaupun hasilnya belum bisa juara, tapi makasih banget buat dukungannya. Selalu ada kejutan di ajang basket tingkat SMA paling bergengsi ini. Pemain baru yang tidak diunggulkan ternyata mampu menunjukkan prestasi mengagumkan. Tim yang diunggulkan juga berhasil memukau dengan bintangnya yang makin bersinar. Inilah yang membuat olahraga basket menjadi menarik. Siapapun bisa keluar sebagai juara meski di debut perdana sekalipun, asalkan dibekali dengan semangat dan kerja keras serta motivasi dan fokus untuk menghasilkan yang terbaik. Gelaran Honda DBL 2015 Jakarta Series memang telah berakhir. Namun Honda DBL terus berkomitmen untuk mencetak bibit-bibit baru di dunia basket. Siswa-siswi SMA yang sejak muda sudah ditumbuhkan kecintaannya terhadap olahraga ini. Para juara yang rela melakukan apa saja demi memberikan penampilan terbaik. Inilah kisah perjuangan bakat-bakat terbaik yang suatu hari nanti akan mengharumkan nama Indonesia di tingkat yang lebih tinggi lagi.